Pemerintah siap cairkan pengganti BLT MRP sebesar Rp600.000 dengan bansos ekstra untuk pencairan 3 bulan. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 Diari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Pemerintah siap cairkan pengganti BLT MRP sebesar Rp600.000 dengan bansos ekstra untuk pencairan 3 bulan. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Dikutip dari Bungko News, Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024, pemerintah siap cairkan pengganti BLT MRP sebesar Rp600.000 dengan bansos ekstra untuk pencairan 3 bulan. Bantuan sosial BLT MRP gagal cair, jangan kecewa, ada bansos pengganti. Hari ini kita berada di bulan Juli, di mana bantuan sosial dijadwalkan pencairannya pada triwulan ketiga ini. Ada beberapa bantuan sosial yang dicairkan dari awal bulan Juli hingga akhir Juli tahun 2024. Namun tak satu pun dari deretan bantuan sosial tersebut yang menyebutkan bantuan BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp600.000. Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pencairan bantuan sosial untuk masyarakat seperti PKH, BPNT, bahkan PIP. Namun, kabar pencairan bansos BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 hingga kini masih belum ada perkembangannya. Hal ini membuat banyak KPM bertanya-tanya akan perkembangan pencairan untuk bansos BLT mitigasi risiko pangan ini. Lantas apakah ada penyebab yang membuat bansos BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tak kunjung cair? Mengapa BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tak kunjung cair? Dikutip dari Kompas, penyebab utama mengapa bansos BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tak kunjung cair adalah karena Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga kini masih belum menerima dokumen pencairan anggaran dari Kemensos. Artinya jika Kemensos belum memberikan dokumen pencairan anggaran BLT mitigasi risiko pangan kepada Menteri Keuangan, maka dana bantuan untuk BLT mitigasi risiko pangan tak akan diberikan. Hal inilah yang menjadi penyebab utama mengapa bansos BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Padahal saat ini sudah memasuki pertengahan bulan Juli tahun 2024. Bansos pengganti untuk mitigasi risiko pangan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebutkan BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam program bansos yang sudah disiapkan tahun ini. Oleh karena itu, Risma mengaku tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari lalu. Pasalnya dirinya tidak mengetahui kondisi keuangan negara tahun ini. Meskipun kabar pencairan BLT mitigasi risiko pangan masih belum ada perkembangan, Presiden Joko Widodo
memberikan bantuan sosial dalam rangka mitigasi risiko pangan berupa bantuan beras 10 kg yang akan dilanjutkan hingga bulan Desember tahun 2024. Selain bantuan beras, pemerintah juga memberikan bantuan daging ayam dan telur hingga bulan Desember tahun 2024. Program bansos beras 10 kg, Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa program bansos pangan beras gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah akan terus berlanjut. Awalnya bantuan beras hanya dianggarkan hingga bulan Juni tahun 2024. Namun Presiden akan menyiapkan anggaran untuk kelanjutan hingga bulan Desember tahun 2024. Bantuan beras 10 kg ini diharapkan menjadi pengganti dari bantuan BLT mitigasi risiko pangan yang belum dicairkan hingga saat ini. Rencana anggaran dan penyaluran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa perpanjangan bantuan pangan tersebut akan menelan anggaran sebesar 11 triliun rupiah. Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam serta telur akan diperpanjang untuk 3 bulan, yaitu Agustus, Oktober, dan Desember tahun 2024. Selain itu, Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, memastikan bahwa program bansos pangan beras gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah akan terus bergulir. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada. Meskipun pencairan BLT mitigasi risiko pangan masih belum ada perkembangan, pemerintah tetap memberikan dukungan melalui bantuan beras 10 kg, daging ayam, dan telur. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan kejelasan bagi teman-teman semua. Selanjutnya adalah informasi BLT yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para KPM, yaitu BLT mitigasi risiko pangan. Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengungkapkan BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Erlangga bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemberian bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tidak kunjung terrealisasi. Pencairan bantuan tersebut selalu mundur dari yang ditargetkan. Erlangga mengatakan saat ini pencairan BLT mitigasi risiko pangan sedang melihat seluruh postur dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ia pun tidak bisa menjanjikan kapan bantuan tersebut akan cair. BLT mitigasi risiko pangan, kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Dicairkannya kapan, nanti kita lihat lagi, kata Erlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Erlangga membantah jika program tersebut terkendala pada anggaran dan data penerima. Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada. Kenapa belum cair? Tunggu saja imbuhnya. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024 sebesar Rp200.000 per bulannya. Pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus sebesar Rp600.000. Anggaran untuk program ini mencapai 11,25 juta triliun rupiah dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak ada pengajuan penambahan anggaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari
tahun 2024. Ini karena kondisi keuangan negara yang belum diketahui secara pasti. Yang kelima adalah belum termasuk dalam anggaran tahun lalu. Program BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang dirumuskan tahun lalu. Untuk merealisasikan program ini diperlukan pengajuan penambahan anggaran oleh Kemensos Republik Indonesia. Para KPM tentu berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini akan segera dicairkan. Banyak yang mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen dari Kemensos yang kemungkinan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi bantuan tersebut. Di sisi lain, Tri Risma hari ini juga menyatakan keengganannya untuk mengusulkan anggaran tanpa mengetahui kondisi keuangan negara secara pasti. Semoga BLT mitigasi risiko pangan segera direalisasikan dan dapat membantu para KPM yang membutuhkan. Kita berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini. Bagi para KPM harap bersabar dan tetap memantau informasi terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan dilakukan melalui kantor pos. Cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan sembari menunggu jadwal pasti pencairan BLT mitigasi risiko pangan, masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan dapat dilakukan melalui web cekbansos.kemensos.go.id. Anda hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Inilah cara cek apakah terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000 seperti dilansir dari tribun.com di artikel berjudul BLT mitigasi risiko pangan. Akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat PM sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data. Situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Masyarakat yang akan menerima BLT MRP sebesar Rp600.000 dapat dikenali adanya tulisan ya di kolom status BBRT. Yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Kategori masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Data penerima BPNT sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos Republik Indonesia. Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan untuk kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000.
buat para KPM, para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan. Semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.